Oke, selamat datang kembali pada mata kuliah anak berkebutuhan khusus ya. Pada perkuliahan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan model layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Nah, penjelasan terkait model layanan pendidikan ABK ini penjelasan yang sifatnya gambaran besar saja karena terkait dengan model layanan pendidikan ini akan dibahas lebih lanjut pada perkuliahan berikutnya ya. Baik, kita akan mulai dari latar belakang terbentuknya model layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Dewasa ini ABK telah banyak mendapatkan perhatian oleh masyarakat ya. Kita juga sudah mengetahui bahwa banyak fasilitasi, kemudian upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengakomodasi anak dengan kebutuhan khusus agar mereka mampu belajar dengan optimal. Nah, hal ini terbukti dari semakin banyaknya pihak-pihak yang terlibat aktif, tidak hanya pemerintah, tapi juga datangnya dari masyarakat itu sendiri, yang memberikan layanan-layanan, baik itu secara profit maupun non-profit. Kemudian karena setiap anak juga memiliki karakteristik yang berbeda-beda, maka diharuskan pula bagi guru kelas untuk mengetahui bagaimana bentuk pelayanan yang sesuai dengan kemampuannya. Ya, karena dalam pendidikan anak berkebutuhan khusus kita ketahui bahwa ABK memiliki kekhususan atau kebutuhan yang berbeda-beda, karakteristik yang berbeda-beda, sehingga pelayanan pendidikan atau penyelenggara pendidikan perlu mengetahui kira-kira bagaimana bentuk layanan yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh ABK tersebut. Nah, Samuel Kirk tahun 1986 ya mengemukakan sebuah model bentuk layanan anak yang memerlukan pelayanan khusus. Nah, mulai dari model segregasi sampai mainstreaming ya. Kalau kita lihat semakin ke bawah, itu semakin restriktif atau semakin semakin terpisah ya. Segregasi itu terpisah dari sekolah biasa, sedangkan semakin ke atas itu semakin dia menyatu dengan sekolah biasa atau sekolah reguler gitu ya. Jadi memang ada perspektif yang mengatakan bahwa ABK ini memerlukan pelayanan khusus sehingga harus dipisah dengan sekolah normal atau sekolah reguler gitu ya. Sedangkan ada yang mengatakan bahwa ya seharusnya mereka digabungkan karena di sana terjadi proses pembentukan karakter baik itu bagi anak yang tidak berkebutuhan khusus maupun bagi anak yang berkebutuhan khusus ya. Jadi ada perspektif yang berbeda-beda dan di sini kita melihat bahwa semakin ke bawah itu semakin tersegregasi atau semakin terpisah. Sedangkan semakin ke atas semakin mainstreaming artinya sama atau bergabung ya, berkombinasi dengan pelayanan yang reguler ya. Nah, dari sini ada bentuk-bentuk yang dikemukakan ya. Jadi ada banyak jenis kelas atau model atau bentuk pelayanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Nah, seperti kelas reguler ya, kemudian ada kelas reguler dengan konsultasi, itinerant teacher, resource teacher, pusat diagnostic prescription, hospital and homebound instruction, self-contained class, dan special day school dan juga residential school. Nah, ini adalah bentuk pelayanan yang dikemukakan oleh Halahan dan Kaufman ya. Nah, untuk di Indonesia dan mungkin kebanyakan di negara-negara di dunia ya, kita memiliki 3 jenis atau 3 bentuk pelayanan yang utama ya yang kita berikan pada anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, yang tadi sempat disinggung yaitu pendidikan segregasi. Kemudian yang kedua adalah pendidikan terpadu atau integrasi, dan kemudian yang ketiga adalah bentuk layanan inklusi. Ya, jadi ada 3 jenis bentuk yang umum digunakan untuk memberikan layanan pendidikan khusus yang optimal kepada ABK. Nah, kita akan membahas satu persatu ya, secara garis besar agar rekan-rekan mengetahui kira-kira bagaimana cara kita, cara pemerintah atau cara masyarakat untuk memberikan pelayanan pendidikan bagi anak ABK. Nah, yang pertama kita akan bahas bentuk layanan segregasi, yaitu sistem pendidikan yang terpisah dari sistem pendidikan normal. Jadi segregasi itu terpisah ya, pendidikan khusus terpisah dengan pendidikan reguler. SD yang kita tahu pada umumnya itu berbeda dengan SD khusus anak berkebutuhan khusus, ya.
Jadi penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan secara khusus dan terpisah dari penyelenggaraan pendidikan untuk anak normal. Ya. Nah, contoh-contohnya dari pendidikan segregasi itu adalah pertama sekolah luar biasa, kemudian yang kedua sekolah luar biasa berasrama, kemudian kelas jauh atau kelas kunjung, dan yang terakhir adalah sekolah dasar luar biasa. Kita akan bahas satu persatu, yaitu sekolah pertama adalah sekolah luar biasa. Sekolah luar biasa ini adalah penyelenggaraan sekolah khusus untuk anak berkebutuhan khusus. Ya, jadi SLB yang kita sering tahu di lingkungan kita ada SLB memang sekolah yang dibuat khusus untuk anak yang berkebutuhan khusus. Ada yang disebut dengan SLB tunanetra atau SLBA, SLB tunarungu, SLBB, SLB tunagrahita, SLBC, SLB tunadaksa, SLBD, dan SLB untuk tunalaras yaitu SLBE. Nah, pada umumnya SLB ini memang dibuat sesuai dengan kekhususan atau keterbatasan yang dimiliki oleh anak tersebut. Jadi jika anak tunanetra maka dia akan dikumpulkan di SLB A. Anak yang mengalami tunagrahita akan dikumpulkan di SLB C, gitu ya. Jadi memiliki kekhususan atau pelayanan khusus pada satu karakteristik kebutuhan tertentu. Kemudian selain SLB yang hanya mendidik satu kelainan saja, ada pula yang mendidik lebih dari satu kelainan. Jadi ada SLB yang memberikan pelayanan pada anak yang memiliki lebih dari satu kelainan. Sehingga ada yang disebut dengan SLB BC, yaitu SLB anak tunarungu dan tunagrahita. Kemudian ada SLB ABCD, yaitu SLB untuk anak tunanetra, tunarungu, tunagrahita, dan tunadaksa. Ya, jadi sudah ada banyak jenis, banyak kombinasi dari SLB itu sendiri. Nah, jenis yang kedua yaitu sekolah luar biasa berasrama, yaitu bentuk sekolah luar biasa yang dilengkapi dengan fasilitas asrama. Bentuk satuan pendidikannya pun juga sama dengan bentuk SLB, namun dia memiliki asrama di mana siswa-siswa pada SLB tersebut dapat tinggal, hidup bersama dengan teman-temannya di sekolah tersebut. Kemudian terdapat kesinambungan program pembelajaran yang ada di sekolah dengan di asrama, sehingga asrama merupakan tempat pembinaan setelah anak di sekolah. Pilihan sekolah yang sesuai bagi peserta didik yang berasal dari luar daerah. Jadi, sekolah luar biasa berasrama ini adalah pilihan yang tepat ya bagi peserta didik yang berasal dari luar daerah. Karena mungkin apa? Karena terbatas fasilitas antar jemput untuk mobilisasi antar jemput anak dari rumah ke sekolah. Sehingga orang tua banyak yang memilih untuk menyekolahkan anaknya pada sekolah luar biasa berasrama. Agar juga terjadi kesinambungan antara pembelajaran yang diperoleh oleh anak di sekolah itu sama dengan pembelajaran yang diperoleh di asrama. Ya. Kemudian bentuk yang ketiga pada model segregasi adalah kelas jauh atau kelas kunjung. Nah, kelas jauh ini adalah lembaga yang disediakan untuk memberikan layanan pendidikan bagi ABK yang tinggal jauh dari SLB atau SDLB. Tenaga guru yang bertugas di kelas tersebut berasal dari guru SLB-SLB di dekatnya. Mereka berfungsi sebagai guru kunjung atau itinerant teacher. Nah, ini kondisinya adalah ketika seorang anak itu rumahnya jauh sekali dari SLB terdekat, gitu ya. Sehingga bukan anak yang datang ke sekolah untuk mendapatkan pendidikan, namun gurunya yang datang berkunjung atau memberikan pelayanan pendidikan kepada anak tersebut yang berada di daerah yang jauh dari sekolah. Ya, itu yang disebut dengan guru kunjung atau itinerant teacher. Nah, kemudian bentuk yang keempat adalah sekolah dasar luar biasa. Sekolah dasar luar biasa ini adalah unit sekolah yang terdiri dari berbagai kelainan yang dididik dalam satu atap. Kalau tadi SLB itu adalah sekolah luar biasa yang didesain untuk satu jenis kekhususan atau keterbatasan dari peserta didik. Namun kalau sekolah dasar luar biasa itu memberikan pendidikan satu atap untuk anak dengan berbagai macam kelainan. Kurikulum yang digunakan di SDLB adalah kurikulum yang digunakan di SLB, sama ya, untuk tingkat dasar yang disesuaikan dengan kekhususannya. Lama pendidikan SDLB sama dengan lama pendidikan SLB konvensional untuk tingkat dasar, yaitu anak tunanetra, tunagrahita, dan tunadaksa selama 6 tahun, dan anak tunarungu selama 8 tahun.
ya. Jadi sekolah ini memungkinkan anak-anak dengan berbagai kehususan ya, berbagai keterbatasan atau kelainan untuk bersekolah di satu sekolah itu. Ya, namun durasi sekolahnya itu berbeda-beda ya, tergantung dari kekhususan yang mereka miliki. Nah, satuan pendidikan luar biasa terdiri dari sekolah luar biasa, sekolah dasar luar biasa dengan nama pendidikan 6 tahun, kemudian sekolah lanjutan tingkat pertama luar biasa, jadi sama dengan SMP ya, setara SMP yaitu 3 tahun. Kemudian sekolah menengah luar biasa, setara dengan SMA yaitu 3 tahun. Nah, selain itu, di pasal 6 PP nomor 72 tahun 91 juga dimungkinkan penyelenggaraan taman kanak-kanak luar biasa dengan lama pendidikan sampai 3 tahun, 1 sampai 3 tahun. Ya, jadi ini mungkin untuk dilakukan, namun mungkin di daerah-daerah masih belum kita temukan adanya taman kanak-kanak luar biasa ya, masih jarang ditemukan. Namun ini memungkinkan untuk dibangun atau dibuat. Okay. Nah, kemudian yang kedua adalah bentuk layanan pendidikan terpadu. Kalau tadi adalah model atau bentuk layanan segregasi ya, sedangkan yang kedua ini adalah bentuk layanan pendidikan terpadu atau integrasi. Disebut juga integrasi. Nah, model ini yaitu sistem pendidikan yang memberikan kesempatan kepada ABK untuk belajar bersama-sama dengan anak normal di dalam satu atap. Ya, jadi di sini prinsipnya adalah bergabung mereka. Kesempatan belajar antara anak ABK dengan anak yang non-ABK itu sama. Kita memberikan pelayanan yang optimal yang sama kepada ABK maupun non-ABK. Pada sistem keterpaduan secara penuh dan sebagian, jumlah anak kebutuhan khusus dalam satu kelas maksimal 10% dari jumlah siswa keseluruhan. Kenapa 10%? Karena kalau lebih dari 10% maka tentu itu akan menyulitkan guru-guru dan sistem pembelajaran atau proses pembelajaran yang ada. Ya, karena ini bergabung dengan siswa yang non ABK nih di sini, gitu. Sehingga anak-anak yang ABK itu perlu dibatasi juga jumlahnya agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar, optimal ya, dan dapat memenuhi kebutuhan semua pihak. Seperti itu ya. Kemudian untuk membantu kesulitan yang dialami oleh anak berkebutuhan khusus, di sekolah terpadu disediakan guru pembimbing khusus atau GPK. Ya, jadi dalam sekolah terpadu atau integrasi, walaupun mereka dikombinasikan ya, digabungkan, tetapi sekolah tetap harus menyediakan yang disebut dengan guru pembimbing khusus. Karena guru ini tugasnya adalah memberikan pembimbingan secara khusus pada anak dengan kebutuhan khusus. Nah, kemudian bentuk keterpaduan dalam layanan pendidikan bagi ABK ya. Jadi ada 3 jenis atau 3 bentuk dari integrasi pada layanan pendidikan ABK, yaitu yang pertama adalah bentuk kelas biasa, kemudian yang kedua kelas biasa dengan ruang bimbingan khusus, dan yang ketiga adalah bentuk kelas khusus. Ya, kita akan bahas satu persatu. Nah, bentuk kelas biasa, di mana anak berkebutuhan khusus belajar di kelas biasa secara penuh dengan menggunakan kurikulum biasa. Jadi pada intinya, anak dengan kebutuhan khusus ini dimasukkan ke dalam kelas biasa atau kelas reguler secara penuh dan menggunakan kurikulum yang digunakan di kelas reguler tersebut. Pendekatan, metode, cara penilaian yang digunakan pada kelas biasa ini tidak berbeda dengan kelas yang digunakan di sekolah umum. Ya, jadi sama, tidak ada berbeda. Untuk beberapa mata pelajaran disesuaikan dengan ketunaan anak. Ya, jadi beberapa mata pelajaran yang memang mungkin agak sulit dimengerti atau dipahami oleh anak dengan ABK itu ada kekhususan atau ada penyesuaian yang dibuat untuk beberapa mata pelajaran tertentu. Ya. Kemudian ada kelas biasa dengan ruang bimbingan khusus. Anak berkebutuhan khusus belajar di kelas biasa dengan menggunakan kurikulum biasa serta mengikuti pelayanan khusus untuk mata pelajaran tertentu yang tidak dapat diikuti oleh ABK bersama dengan anak normal. Jadi beberapa mata pelajaran tertentu yang tidak bisa diikuti oleh anak ABK itu diberikan oleh guru bimbingan khusus pada ruang khusus gitu ya. Jadi ada ruang bimbingan khusus. Pelayanan khusus tersebut diberikan di ruang bimbingan khusus ya oleh guru pembimbing khusus dengan menggunakan pendekatan individu dan metode peragaan yang sesuai. Nah, kemudian yang terakhir adalah bentuk kelas khusus.
Anak berkebutuhan khusus mengikuti pendidikan sama dengan kurikulum di SLB secara penuh di kelas khusus pada sekolah umum yang melaksanakan program pendidikan terpadu. Nah, jadi pada intinya anak ini dibiarkan berada di sekolah reguler atau sekolah umum, namun ada kelas yang khusus didesain untuk anak berkebutuhan khusus dengan mengikuti kurikulum yang terdapat pada SLB. Gitu ya. Jadi mereka memang di satu sekolah namun kelasnya dipisah. Guru pembimbing khusus berfungsi sebagai pelaksana program di kelas khusus. Keterpaduan pada tingkat ini hanya bersifat fisik dan sosial ya. Jadi dalam arti adalah anak itu dapat bermain, anak berkebutuhan khusus dapat bermain dengan anak-anak di kelas umum lainnya. Sehingga mereka berada dalam satu sekolah dan mereka bisa bermain satu sama lain, namun kelasnya berada terpisah. Nah, di sini saya memberikan ilustrasi ya untuk membantu rekan-rekan memahami bagaimana perbedaan antara layanan pendidikan inklusi dan layanan pendidikan integrasi atau terpadu ya. Nah, ilustrasi yang pertama, Bagus adalah seorang anak yang mengalami kelainan fungsi pendengaran, sedang kemampuan intelektualnya normal. Ia oleh orang tuanya dimasukkan pada SD umum. Di sana, Bagus harus mengikuti program-program yang ada di sekolahnya, termasuk materi pelajaran yang diberikan tanpa ada perbedaan layanan yang diberikan. Itu yang pertama ya. Kemudian ilustrasi yang kedua. Ada satu SD yang memiliki seorang siswa yang mengalami kelainan penglihatan atau tunanetra bersama Roni. Rupanya, sekolah tersebut memiliki perhatian khusus terhadap keberadaannya. Sehingga sekolah membuat program khusus yang sesuai dengan ketunaan Roni, seperti materi pelajaran, fasilitas belajar, dan tenaga pendidik yang dipersiapkan untuknya. Nah, kalau dilihat dari ilustrasi pertama dan kedua, terdapat persamaan dan perbedaan. Ya, persamaannya apa? Persamaannya adalah siswa tersebut sama-sama berada di kelas umum atau di sekolah umum. Namun perbedaannya adalah ada perbedaan treatment atau intervensi yang diberikan oleh sekolah terhadap anak dengan kebutuhan khusus tersebut. Nah, ilustrasi pertama menunjukkan suatu konsep integrasi, di mana siswa berkebutuhan khusus harus menyesuaikan diri dengan sistem yang sudah ada pada lembaga tempatnya belajar. Sedangkan ilustrasi kedua menunjukkan konsep inklusif, di mana sistem suatu lembaga yang menyesuaikan dengan kebutuhan siswanya. Nah, pendidikan inklusif lebih ditekankan pada pemenuhan kebutuhan pendidikan bagi anak-anak ABK. Nah, pendidikan inklusi berdasarkan definisinya, yaitu sistem layanan pendidikan khusus yang mensyaratkan agar semua ABK dilayani di sekolah terdekat di kelas biasa bersama-sama dengan teman seusianya. Nah, sekolah yang diberikan izin untuk menyelenggarakan program inklusi adalah sekolah umum yang telah memenuhi syarat. Nah, memenuhi syarat seperti apa? Seperti misalnya fasilitasnya, kemudian sumber daya, atau guru yang memiliki kemampuan dalam menangani ABK, dan lain sebagainya. Gitu ya. Jadi ada syarat-syarat khusus sekolah-sekolah yang boleh menyelenggarakan pendidikan inklusi. Nah, demikian terkait dengan garis besar dari model pelayanan pendidikan bagi anak dengan kebutuhan khusus. Semoga rekan-rekan sudah mendapatkan gambaran yang cukup ya untuk memberikan atau memilih tempat pelayanan pendidikan yang tepat bagi mungkin saudara atau teman atau mungkin keluarga ya yang memiliki atau membutuhkan layanan pendidikan seperti yang dijelaskan pada perkuliahan ini. Baik, demikian perkuliahan ini. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.